Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Pernah saya memberikan baptis darurat untuk seorang anak yang baru saja lahir beberapa hari di rumah sakit Pantir ini. Simbahnya mengatakan begini, "Romo, kalau bisa yang sakit lebih baik saya daripada cucu saya. Saya tidak tega melihat cucu saya. Dia butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang." Ini satu kisah. Kisah yang sama di tempat lain juga mirip. "Romo, kalau bisa yang sakit saya, bukan anak saya, itu ibu." Dan kisah-kisah seperti ini barangkali Bapak Ibu saudara-saudara juga pernah mengalami. "Nek yen iso aku sing loro tinimbang anakku." Lebih-lebih kalau yang mengatakan itu sudah simbah atau orang tua yang sudah sepuh, yang sudah menurut hitungan manusia sudah wayai gitu kan. Karena memandang yang lebih baik berkembang adalah cucunya atau anaknya. Ibu yang diceritakan dalam bacaan Injil tadi, rumusannya tidak seperti itu, tetapi memintakan kesembuhan kepada anaknya yang sedang sakit. Sakitnya karena apa? Kerasukan setan. Dia berusaha memohonkan anaknya agar sembuh kepada Yesus. Supaya apa? Itulah hati seorang ibu, mengasihi kehidupan, membela kehidupan agar anaknya tetap pulih seperti sedia kala. Nah, saudari-saudara yang terkasih, yang menarik adalah pendirian ibu yang dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Kukuh, teguh, bakoh. Dalam hal apa? Dalam hal pendirian. Apa pendiriannya? Ketika Yesus mengatakan, "Roti ini tidak bagus untukmu." Kalau orang sudah tidak punya pendirian, tidak bakoh, tidak kokoh, dikatakan Yesus seperti itu sudah mengkeret ciut pulang, seperti kalah sebelum bertanding. Tapi hebatnya adalah karena pendirian kuat mengatakan, anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dalam meja. Pada poin inilah kita mencoba berusaha meniru semangat hidupnya, tidak menyerah dan punya pendirian yang kokoh, tidak terombang-ambing. Pembedanya adalah Salomo. Salomo yang diwartakan dalam bacaan pertama dikenal orang yang hebat. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mendengarkan kisahnya disowani ratu dari Seba, ya kan? Karena terkenal kebijaksanaannya. Ternyata Salomo ini tidak kokoh, tidak bakoh
kuat dalam hal pendirian. Ketika memiliki banyak istri dan istrinya itu orang kafir, maka Salomo melunakkan hatinya, tidak lagi berpegang pada Allah tapi berpegang pada pendirian istri-istrinya. Dua kisah yang kontras, tapi poinnya jelas. Kita mau pilih yang mana? Kokoh seperti ibu tadi atau goyah seperti Salomo karena pendiriannya goyah. Dan Tuhan tadi mengatakan, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan, maka kerajaanmu akan kukoyakkan. Kita mohon rahmat agar kita memiliki pendirian beriman yang kokoh, kukuh, bakoh. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu itu, sekarang dan selama-lamanya. Amin.